Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di bulan yang penuh air ya, air. Oktober, bernya apa? Hah? Ember lah, nampung. Kalau September S-nya apa? Kan ada tuh. Kalau Oktober, anak-anak sekarang ini sekarang. Satu lagi coba. Harus kita ikutin juga. Oktober, O-nya apa? O-nya apa? Olahraga bisa. Otaknya mana? Otaknya mana? Ya, apa mempengaruhi dengan Timnas ini Timnas Oktober ini bulan yang Timnas Day. kurasa 270 juta rakyat Indonesia pingin menyaksikan sejarah ini mungkin Bang ya. Yang Sejarah. ditunggu-tunggu bulan Oktober ini. Senin libur nanti, Senin libur. kata Pak Prabowo. Senin depan. Senin depan. Tanggal 12. Pas lawan Irak nanti. Kalau lolos Piala Dunia. Kalau lolos ya. Jadi misalnya lolos, Pak, Senin libur semua. Jadi diwajibkan begadang. Diwajib ke Untuk nonton, Prabowo ya. Kata Pak. Oh, dapat BMG juga lah, Pak. Iya, sekaligus. Sekali semalam ya. Di situ untuk snack-snacknya lah. Tak untuk jelas makanannya. nggak? Jelas enggak? Nah itu bahaya nanti Nanti. kita. Nggak usah lah, kita beli sendiri aja nanti. ya, Bisa. BMG sekarang udah banyak kali artiannya sekarang ya kan. Makan berbahaya gratis. MBG. MBG. Di pemilu. MBG. Apa BMG? BMG ini Badan statistik. Iya, sesuai dengan hujan tadi. BMG. MBG. Kira-kira sesuai dengan BMG. kita lawan Arab Saudi. Arab nih ya. Saudi. Pertandingan pertama Kamis Bang ya. dini hari, enggak sampai dini hari lah, tengah malam lewat sedikit lah ya. Ya, malam Jam-jam pagi 1. kali. Iya, Kamis pagi kali. Pergantian hari langsung nggak jalan lama ya. malam menjelang pagi lah, tengah malam lewat sedikit Indonesia akan berhadapan sama Arab Saudi di Riyadh. Kira-kira ada nggak badai yang menghantam Indonesia ini Bang? Badai pertama sudah menghantam Emil Audero nggak main, Emil dipastikan nggak Sayang main kali ya. Audero Iya. nggak main ya. tapi Martin Pas sudah main. Martin Pas sudah datang katanya ya. Sudah berlatih, sudah normal berlatihnya ya. Sudah masuk line up kemarin, cuma belum main memang. Nah, hanya saja ini fitnessnya udah dapat nggak gitu loh. Karena agak berbahaya sih kalau dia yang cuma enggak lah kalau menurutku harus tetap dia yang dipasang nih. Iya, siapa Ya, lagi? Karena 2 kali lawan Arab Saudi kan beliau kan. 2 kali dia. Ya kan, waktu Martin kita Pas, waktu dua-duanya. kualifikasi kan coba kan zona apa? Iya. Round Iya, round dua-duanya tiga, kan? dan hasilnya bagus. Bagus, Sekali seri, sekali menang Ya, lawan. nahan penalti kan? Nahan penalti Waktu juga. yang di sana ya. Penaltinya siapa? Salim Kapten, Al-Dawsari. kapten. Samal Nah, Salim Al-Dawsari ini juga sama nasibnya sama Martin Pas. baru Tapi kemarin main dia lawan Skotlandia sudah main. Waktu uji coba FIFA Match dia sudah main. Cuma Ceko ya. Ceko ya. Ceko, ya. Ceko lawan Cekoslovakia sudah main. Jadi tapi sebelum itu dia 7 atau 8 pertandingan itu Istirahat berarti ya. tidak main di kompetisi Liga Arab Saudi, dia nggak main. Kemudian di pertandingan lawan Cina dan Bahrain dia nggak main juga dia. Nggak main juga ya. Ceko turun deh ya. Lawan Ceko turun dia kayak Pas nggak turun sampai berapa pertandingan ya. Pas 6 ada ya. Pas di MLS 6 pertandingan plus 2 di FIFA Match Day. FIFA Match. Enggak lah, lawan apa kan udah nggak main dia, lawan Jepang. Cina udah nggak main, lawan Jepang sudah nggak main, lawan Bahrain sudah nggak main 3 plus FIFA Match Day 2, 5 tambah 6, 11 pertandingan dia nggak main. Udah 11 pertandingan dia nggak main deh ya. Ya mudah-mudahan lah cepat bugar kan. Tapi kalau kiper kan nggak terlalu. Ya bagaimanapun dia Martin Pas ya, Ya. kiper yang bagus ya. Dengan kalau back di depannya itu bagus ya, Ya, mungkin dia betul percaya lah. diri gitu lah. Cuman yang bahayanya nih kan Arab Saudi udah rekrut sampai pelatih khusus bola mati nih. Iya, pelatih khusus bola mati. dari Arsenal nih. Dari Nah, Arsenal. itu kadang Martin Pas nih kadang yang ngambil keputusannya Tapi Arsenal kapan ini? Nah, itu dia. Tahu juga kita Arsenal Ya, kapan. kita masih- Kalau zaman Arsene Wenger mungkin ya lah bahaya juga. Pokoknya orang itu datangkan pelatih khusus lah untuk bola-bola mati. Ya. Jadi kan sempat Martin Pas itu sempat diganggu. Jadi dia nggak tahu mau lari kemana.
Tapi diganggu, itu kalau Emil Amredro kan kemarin masih bisa Santai aja dia. santai aja dia. Pengalamannya beda lah ya. Karena penyerang-penyerang Serie A lebih bulus lagi akalnya kan. Benar. Tua-tua lebih bulus-bulus lagi Iya, ya kan. makanya dia santai aja waktu diganggu-ganggu seperti itu kan. Oh berarti memang udah ada antisipasi dari Rhapsody lah ya untuk bola mati berarti Bola ya. mati. Ya, seperti dilakukan oleh Lebanon kemarin kan gitu kan. Dikelilingnya si Emil. Emil santai aja. Apa kan ya, selalu aja. Nah, mungkin kalau kiper lokal kita ini mohon maaf Ya, Emosi bukan dah, mengecilkan lah. termasuk Emosi mengecilkan. awas gitu Nah, kan. ketika mungkin di situ Aldero atau siapa Ari. Hernando Ari Hernando. itu kan kelelep lah langsung Hernando kan. Nah kan badan agak lebih kecil lah Badan ya. lebih kecil sementara yang mengepung dia itu lebih besar, Besar, jadinya ya, agak betul. bingung pasti kan. Nah kalau pas mungkin nggak terlalu bingung lah, masih bisa dia karena dia bermain di Liga Eropa yang hampir sama. Sampai Liga Amerika ya. Liga Eropa kemudian main di MLS kan agak-agak Ya, dekat sudah lah. sering terjadi Sudah lah yang sering terjadi, begitu. dia pengalaman yang seperti itu, nggak masalah. Kalau klarifikasi si Emil apa bang? Sudah tim Indonesia sudah menghubungi dan berkomunikasi dengan tim dokternya Cremonese dan itu butuh waktu sekitar 2 sampai 3 minggu katanya untuk ya sebenarnya tidak terlalu kelihatan sih, dia bisa jalan-jalan, bisa lari, bisa apa, cuma ketika dalam situasi pertandingan kan itu berbeda Beda kan? ya, Ada betul-betul. benturan, ada apa, jadi mereka takut Emil ini makin parah. Dan Emil langsung ngomong ke PK katanya ya, langsung dia. Kemarin kan udah nggak turun dia waktu lawan kalah, Impact-nya kalah kan, 4-1 kemarin Inter. lawan Inter. Itu dia sama sekali tidak diturunkan dan kemungkinan juga 2 minggu ke depan pun belum turun. Belum turun deh ya. Belum akan turun gitu. Berarti kan kondisinya agak lumayan parah Sebenarnya nggak parah-parah kali, sebenarnya nggak Bisa sampai parah-parah 4 pekan dia harus istirahat. Iya, sebulan. Namanya kiper kan pasti kaki itu benturan kan. Dia justru di latihannya yang berat kiper kan. Iya. Latihan bola balik Itu kan pasti akan terbang kena sana, kan. terbang Nah, sini. iya, takut ketika masuk di Indonesia latihan seperti itu kambuh lagi kan. Jadi makin lama dia absen di Serie A, Di itu Serie A, yang ya. salah satu alasannya Cremonese nggak melepas dia. Yalah, semoga Dan Indonesia sudah masukkan 1 kiper baru tambahan, dua malah. 2 masuk katanya Iya ya. kan? Sama kiper Nadio, PSM kiper gitu. PSM. Nadio sama si apa tadi? Dava ya. Bukan Dava. Siapa namanya? Siapa? Sering juga dipanggil. R dari huruf R gitu. Iya, kiper Rahasia apa? Rasid. Pokoknya itulah. Udah ada backup kiper lah. Iya. Tapi kalau pemain lain semua aman, Bang? Pemain lain semua aman, yang tanda tanya justru Verdong karena nggak masuk di dalam daftar pemain yang dibawa kemarin tadi malam Pas kan lawan seri itu PSG ya. Lille lawan PSG seri 1-1 dan dia tidak masuk Daftar DSP sama sekali ya. Apa yang terjadi gitu kan? Itu jangan permintaan dari PSSI, Atau tolong permintaan jangan. PSSI Iya, jangan masuk, mungkin. biar bisa. Ya. Nah tapi kalau pertimbangannya itu Kevin Dix main tadi malam dan pagi ini langsung pagi Kevin tadi Dix, langsung Kevin ya Dix. Kevin Dix lawan Munchen Gladbach kan main kan seri 0-0 ya dia main. Dia main ya? Maksudnya kalau pertimbangannya itu Genjif juga main tadi malam. Oh iya ya. Go ahead Go Eagles, Ahead Eagles. ya kan main juga lawan Groningen atau lawan apa kemarinnya main juga 90 menit juga. Makanya Tapi Verdong nggak masuk ya? Verdong malah nggak masuk. Apa yang terjadi nih begini? Cuman belum ada ya? Nggak ada. Dan dia langsung terbang katanya ke Indonesia gitu. Apakah Oh, ke Arab. permintaan Ke Arab ke Indonesia? ke Saudi, Arab langsung, ya? langsung ya. Dia kadang tiba-tiba udah sampai aja nggak ada Udah kabar kan. sampai. Tiba-tiba udah Mungkin sampai. kemarin kan waktu champion itu kan agak Liga Eropa itu agak kelelahan dia. Mungkin bisa jadi gantian kali ya. Gantian, ya. Mungkin backnya yang ini udah main lagi. Back yang sembuh dari cedera itu. salah satu back itu yang memang satu posisi sama dia udah sembuh cedera Bagus dan pula mainnya kemarin main. kemarin. Dan PSG pula kan bagus pula seri 1-1. Hasil yang sangat bagus untuk Lille. Waktu Eropa tuh kan kemarin banyak kali ada benturan tuh soalnya kan. Iya, dia aja yang Udah gitu ngerebut. kan 2 kali pertandingan 90 menit terus main dia. 90 menit terus. Kemarin rata-rata pemain Indonesia 90 menit.
Nah, aku Dia yang sanksi 90 Bang, menit. Jahe Bang. Waktu lain terakhir itu menang Gampang. itu. Tapi jakinya. Berapa kali dia tarik kan? Wah, Aduh, mah hancur ini juga. kacau kita ini gue pikir ya kan. Kalau Bang Jai ini banyak susuknya, dia mudah di sana agak Oh, banyak susah memang susuk cedera. mah sekali. Kena takut parah mah. Kayak hari itu lagi kan. Kan dia belum pernah cedera, Bang Jai. Dia bukan cedera itu, paru-parunya. Paru-paru ada sakitnya, diponis tahap dia ya kan. Iya. Nah, semuanya 90 menit, Denjem 90 menit, dia 90. Bahkan si Justin Hubner juga main sekitar 76 menit semalam. Semalam ya. 76 karena back tengah itu ditarik menit ke 14. 14 sampai 15 gitu. Entah cedera entah apa. Masuk dia. Masuk dia sampai akhir main. Cukup bagus apanya. Poin penilaian dia cukup bagus dan cukup steady lah mainnya. Menang juga kemarin. Semuanya main Berarti semua oke. main ya. Iya. Shane Patinama 90 menit juga. Sandy Walsh 78 menit sepertinya kalau nggak Nathan salah. Chu lagi. Nathan Chow 90 menit terus. Pelupesi 50 menit kalau nggak salah kemarin. Pelupesi ya. Pelupesi. Ya, main. Semuanya main. Apalagi Miliano Jonathan juga main. Semuanya main. asis, Milino main Iya, ya. Kasih main. asis dia. Ragnar aku nggak tahu, nggak pantau Ragnar aku main, Liga- main. Liga- Main dia Bang, tapi kalah timnya. Tadi malam ya kalah Main ya, dia. Denver. Main dia. Bukan udah di Arab Saudi dia. Enggak, Belum, dia Runner. belum. Kalah Yang tapi di Arab timnya. Saudi itu apa? Tom Haye Toma, iyalah Liga 1 kan. berangkat bersama 4 orang ini pemain Persib yang lain. Si Ole pun udah sampai ya. Oleh sudah Ole sampai udah duluan. latihan. Oleh udah latihan. Udah latihan. Tapi latihannya normal kok Bang. Enak. Normal latihannya. Berarti kan udah. Karena dia udah masuk line up. Udah bisa dia berarti. Tinggal mainnya yang belum di Oxford itu. Berarti itulah ada kemauan. Ah, iya. Ya kan, ada usaha, ada kemauannya kemauan, besar. pasti Kemauannya besar. Jadi kemungkinan Ole itu kan tidak apa ya? Belum pernah main lawan Saudi kan? Belum pernah. Iya, belum. Dia pertama kali lawan Lawan Australia. Australia, ya betul. Makanya, nah ini salah satu keuntungan Indonesia juga, salah satu striker Indonesia, striker utamanya belum dikenali oleh Belum kenal ya orang. pemain-pemain Arab Saudi. Benar. Dan yang salah satu kabar gembiranya Al Bulaihi, si provokator Nah. itu nggak dipanggil. Nggak dipanggil. Nggak dipanggil. Nggak Nggak dipanggil. ada, nggak masuk Nggak dia. ada, nggak dipanggil. Mungkin karena Semenjak kalah 2-0 Indonesia kemarin udah nggak ya udah tahu dah, info-info ini lubuknya yang ya aku kan? baca-baca dari media-media di Arab itu kan performanya turun performanya dibanding apa, jadi akhirnya tidak dipanggil sama si Harvey. Nggak dipanggil. Ditambah lagi adabnya Tambah nggak lagi ada. usia adabnya usianya juga sudah tua kan, sudah 35 mau 36 gitulah ya, udah sebaya ini Jordi Amat. Jordi Amat, betul. Kalaupun dipanggil pun nggak bisa lagi jadi. Iya, dia sebelas dia itu sudah kan. sejak main lawan Ceko dia nggak main, lawan Bahrain apa terakhir ya, nggak main juga. Jadi penggantinya siapa Bang? Penggantinya Bagus, lebih bagus Hasan dari dia. Kades namanya. Hasan Kades ya. Dan Hasan Al Tabakti. Lebih bagus kayak Lebih bagus, lebih muda, agresif lebih dia, keras. bahaya juga. Lebih keras. Buat Ole Romania atau Ragnar atau Iya, cuma kalau mainnya normal kan nggak terlalu ini. Striker kita kan nggak perlu kita ragukan lah siapa namanya tuh Miliano Jonathan, Ole, kemudian Ragnar kan nggak perlu kita ini. Yang menjadi masalah kemarin kan non teknisnya. teknis. Ini kawan ini semua digara-garainya kan. Ronaldo aja di ininya, Iya, Messi aja dia, kan? juga ya kan, semua selalu suka buat gara-gara kan. Kalau nggak ada orang seperti ini provokatornya, mungkin agak aman Indonesia bermain. Ya tapi tahu lah kita negara Arab nih Bang. Semua pun provokator, ya kan? Semua bisa main keras. Ya mudah-mudahan lah kita pun nggak terpancing sesuai dengan rule. Saya sesuai dengan rel ya main. takut nanti udah 10 menit 15 menit tiba-tiba kena kartu merah ya. Iya. Itu habis kita. Betul. Jadi kuncinya lawan Arab Saudi ini jangan, dan juga lawan Irak ya, secara umum lawan negara-negara Timur Tengah lah. Jangan terpancing emosi, jangan terprovokasi, dan
jangan kebobolan duluan. Betul. Kalau bisa pun selisih gol bisa lebih dari satu. Guling-gulingnya Guling, iya, habis itu betul. cek VAR. Kalau dia Possible red apalagi card. kalau dia kita kebobolan duluan. Waduh, makin banyak sandiwaranya. Waktu sandiwaranya banyak, disenggol sikit, guling-gulingnya sampai keluar lapangan. Iya. Macam mau nak tabrakan beruntun dia, Pak. Iya. Kalau dia cek VAR lagi. Ya, kalau dia jatuhnya di luar lapangan, guling-gulingnya ke dalam lapangan. Biar lama. gitu. Balik dia. masuk dulu ke dalam. Ya, Cek VAR-nya belum lagi, apalagi cek pemain wasit VAR-nya dari VAR-nya Thailand. lagi. Thailand. Udahlah wasit Thailand ini, Pak. Tapi apanya diganti katanya, wasit tengahnya diganti. yang Yang bahaya dari Taiwan. Kuwait itu. Iya. Kuwait. Yang dari Kuwait Kabarnya diganti. yang dari Kuwait. Karena kan jadi sorotan dunia juga nih kan, Bang. Ya, kembali lagi, FIFA nggak bisa intervensi rupanya dengan ini ya. Dengan AFC. AFC ini ya katanya. sesuai Ya dengan itu urusan mereka kata ketua FIFA kan, mereka nentukan. Cuman kami hanya bisa memperingatin aja katanya. Nah, lawan Arab Saudi wasitnya dari Iya. Kuwait. Tetangga yang baik pula itu, bukan kayak kita sama Malaysia. Kan? Tetangga yang berisik ya kan. Yang betul-betul nggak pernah ada konflik ya Iya. kan. Kalau kita sama Malaysia sama Thailand masih sering kan Iya. berseteru kan gitu. Kita sama Filipina lah yang agak bagus kan. Agak bagus sama Lumayan. Brunei lah, agak Brunei bagus, ya. gitu kan. Wasitnya dari Brunei atau dari Singapura wasitnya. Kan pasti ortu komplain juga. Pasti begitu. komplain kan. Kalau dari Malaysia nggak komplain orang itu. Kita di wasit, dia pasti ngapain Indonesia ini. Kalau cerita Malaysia cuman Bang, Cok, kembali ke gitu. Malaysia. Farmnya itu. Kita ya Tapi Malaysia belum ini, cuma dia katanya sedang mencari pengacara top. Otman atau Rasman. Ini Rasman Mansur nih. Arif. Pengumuman sepakat katanya sebelum FIFA match-nya kan, Bang? Sebelum. Hukum kan? Iya. Pengumuman ininya. Dan kan, dia sudah sebandingnya tidak, ya. memang apa ya, mereka sudah memutuskan tidak memanggil ketujuh pemain itu untuk nanti melawan Laos. Mereka Oh, kan untuk kualifikasi ini ya? kualifikasi Piala Asia Asia, lawan, ya, ya. lawan Laos. Udah ada mengumumkan daftar Udah, pemain? udah. Kok pede kali orang itu? Kok pede Udah. kali bisa pemain? Enggak dipanggil. Tujuh-tujuhnya enggak dipanggil. Tujuhnya nggak dipanggil. Saya mengumumkan daftar pemain. Iya. Oh, Padahal iya. kan disanksi 12 bulan. Bukan yang dia, maksudnya pemain mereka itu. bisa main Iya, gitu. bisa main. Enggak, memang bisa, katanya Memang bisa. bisa. Katanya bisa. Mereka Cuma tetap tujuh bisa pemain itu bermain. aja berarti nggak bisa. Cuma mereka kena denda kalau Malaysianya itu 7M 350 franc Swiss. Berapa uangnya? Berapa M dia itu gitu ya. Malaysia? Nah itu, dan juga pemainnya 7.000 franc Iya, Swiss cuma satu orang, sekitar 41 41 juta gitu cuma. satu orang. Jadi 7 orang ya berapa lah itu, 280 juta ya. Mereka kena. Itu aja. Tapi kalau sanksi pemotongan nilai enggak, sanksi tidak bermain juga enggak katanya. Boleh aja main. Si pemainnya langsung di Si pemainnya. cut ya. Loh. Kan yang salah kan negaranya seharusnya, Bang. Iya kan sudah di sanksi FAM-nya 350. Ya Sanksi. maunya dianulir lah apa yang setelah 7 ini main selama yang berkontribusi 7 ini. Sesuai dengan pasal ini hasil tidak bisa dirubah. Tapi Paling kan menurutku itu Enggak, kan poin bisa jadi kan gitu. Kalau dulu kan kalau berdasarkan pengalamannya Timor Leste poin dikurangi, 7 pemain itu 12 ya, 12 12 pemain pemain tidak boleh bermain lagi untuk Timor Leste. di-banned. Federasinya dikasih denda dan di-banned 1 tahun. Oh, di-banned ya. Makanya Timor Leste sampai hampir peringkat 200 kemarin. ini kan karena nggak main-main. penipuan internasional, Iya. dokumen masalahnya. Cuman yang kubaca memang belum putus. Itu hanya masih sekedar sanksi. Cuman masalah dokumennya lagi diiniin juga. Nah mungkin kalau sudah putus bisa jadi itu kena banned kan, tapi nggak tahu lah sejauh ini nggak. Dan Malaysia akan mengontrak pengacara top. Ya kalau gitu nanti negara lain banyak yang buat begitu ya kan. Cuma pemainnya ini kena kok. Kasihan sih pemain. Pemainnya kena. Pemain ya. Udah Ya nggak- tapi nggak pemainnya pun gaji lagi. harus belajar juga melihat dari situasi Iya. ini kan. Kalau yang menyalah ya jangan mau kan gitu. Rugi sih pemain, karirnya hancur. Hancur lah. Dia nggak main Itu bola, 1 udah tahun gitu loh nggak digaji sama klubnya yang Iyalah. siapa ini si Liga Spanyol loh. Aduh, ya. Liga Spanyol. Kirang itu. Oh, siapa? Alaves ya? Deportivo. Iya, Deportivo Alaves. Lapes. Sekarang nuntut Alaves, fam orang tuh katanya kemudian- keluarganya semua. Iya, 1 tahun nggak main. Udah tempat Pam keluarganya. Iya. udah tempatnya diambil, kontrak di pending, tidak digaji kan gawat tuh.
Kurasa beli orang tuh Bang. Kalau Ya. 1 tahun nggak main tapi cedera, tetap dibayar, dibayar, tidak digaji. gitu. Nah ini kalau disanksi FIFA nggak dibayar, Ham. Ya 1 kesalahan tahun kita nganggur. kan gitu. Nganggur nggak hilang penghasilan kan? Bisa jadi tuh dituntutnya. Iya, makanya pemain itu tuh ketujuh itu plus keluarganya nuntut itu, paham? Yang balikkan orang itu kan gitu. Dan dia Menuntutnya kan ada juga orang, oh nggak bisa kami tuntut, kami ada sesuai ada perjanjian ini bagian-bagian ini. ya mungkin seperti itu. Ya mungkin Bisa kan lah kalau dituntut ini kan. ya pasti kan harus tanya ini aman nggak aman, mungkin pasti kan gitu negara Malaysia aman, dokumen udah kita permasalahan kan dokumennya yang nggak lengkap ini sebenarnya. Pemalsuan. Pemalsuan, ya ke dokumen dipalsukan kan gitu. Ya bisa lah kita nuntut tuh Bang ya kan, orang kita yang dirugikan. Orang Malaysia nggak ada mengungkapkan sini si pemalsuan itu nggak ada mengungkapkan. Belum. Enggak, ya Iya kan? karena mungkin banyak yang terlibat di dalam. Kan Iya, makanya makanya. diam aja. Diam aja. Yang ribut kan justru netizennya, ngeributi Indonesia, nyenggol-nyenggol. Nyenggol. Cuma bingung itu siapa yang mau disenggol, orang Indonesia apa semua. Apa namanya? Betul-betul sah semua Sah. kan? Betul. Siapa coba mau disangsikan ke Indonesianya? Ya mungkin Martin Paes dan Ole lah, ya kan? Tapi secara aturan FIFA mereka boleh karena neneknya lahir di sini, kakeknya lahir di sini, dan buktinya ada. Ada Gitu. ya betul. Itu kan aku nengok di TikTok tuh ada salah satu influencer Malaysia lah, dia pakai baju Malaysia, baju timnas. Dia bilang itu. Ya apa pasal ini apa kan Indonesia punya semua katanya. Ada bukti mereka Bukti ya, proof betul, katanya. betul. Buka Nah semua ini ini. dibuka semua ini nenek dia kawin dengan siapa, Ya, bapak iya, dia pun kawin ada ya. dengan siapa, ada lengkap semua. Sumpah. Dan itu ditonton semua orang seluruh Indonesia di kan Dan asal dijelaskan juga. dijelaskan loh di DPR kan, Iya, di betul. DPR dijelaskan orang-orang DPR semua yang apa namanya kalau dibilang sangat-sangat kritis di situ, kemudian itu siaran langsung seluruh Indonesia, kalau ada cacatnya seluruh Indonesia tahu Tahu benar. kan gitu. Benar, Oh, si betul. ini sampai yang perempuan-perempuan kan semuanya jelas semua. Nah ini lahir di sini Dari maknya. turunan lah gitu kan. Kalau yang sudah turunan kayak Leka Tompesi, Bakar Besi, Pelu Pesi, Orat Mangun, Lili apa lagi coba? Mau dari mana? Orat Mangun, pergilah kalian ke Maluku sana, Iya. kalian tanya, ada Ada marga Mangun. Orat Mangun di sini? Ada. Hanya 2 orang itu aja memang. Ya, Oleh pas kan udah Pas. sampai ke sidang Martin Pas sudah di sidang Sidang, sana awal lagi, iya. ya kan? selesai. Juga Malaysia harusnya udah tahu dia negara gitu, harusnya ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Kalau kita di Indonesia kan langsung heboh tuh. Iya. Siapa yang memalsukan ini? Siapa yang ini? Langsung di. Sebenarnya kurasa heboh. Cuman ini kan keterlibatan pemerintah, ada pastilah. Nah, itu orang itu pandai menggiring opini. Iya. Soalnya netizen nyalahkan Indonesia biar Iya. biar pengurus ini Iya. aman, selu. Menporanya bilang ada yang tak suka sama Indonesia maju katanya. Di Malaysia maju kan dia Iya, pandai dia mengalahkan ininya. menyalahkan orang, mengalihkan isunya ke kita gitu. Jadi dia sadar sendiri kalau Iya. kita Indonesia kan DPR langsung siapa ini pelakunya misalnya. Jadi dia bilang kan, ini kenapa bisa disahkan sama FIFA? Ya bisa karena FIFA itu hanya melihat, oh ini turunan ini. FIFA itu tidak melihat secara detail ke dalam gitu bahwa pemain ini ada darah keturunan ini, darah keturunan ini. Enggak. Jadi FIFA itu menerima apa yang sudah dilakukan oleh negara. Misalnya kayak Indonesia nih, ya sudah disidang di DPR, sudah diangkat sumpah, sudah di ini, sudah ini. Kita sodorkan ke FIFA. Cap. Oke, udah beres, udah taken sama FIFA. Dia lihat bahwa ini orang ini ada keturunannya enggak? Oh ada, ini mana dokumennya ini. Bahwa dokumen itu asli atau palsu, FIFA nggak mau tahu di situ. Lah. Dia mau tahu ketika ada sudah terjadi, sudah dimainkan, kemudian ada yang protes, baru dia melakukan Baru masuk. penyelidikan di pengadilan internasional, pengadilan arbitrasi olahraga kan gitu. Ya Timor Leste 12 orang lolos kok. Iya. Lolos Awalnya- 12 orang, main tuh. Ada yang protes. Kok jadi jago kali ini Timor Leste ini, ya kan? Oh itu nggak sah, itu nggak sah. Lapor ke FIFA. Nggak sah itu pemain ini. Oke, mana pemainnya ini. Oh, kita sidang, kita lihat. Tengok, oh betul. Palsu nih, ya kan? Berarti Selidiki. Malaysia ini kasusnya ada yang protes. Ada protes dong. Pasti ya kan? Vietnam yang protes. Memang Vietnam yang protes. Ya Iya. udah kok Indonesia kelihatan sangkut Indonesia. kan gitu. Karena Indonesia katanya Indonesia yang
netizen Indonesia yang garang-garai. Yang yang ngasih tahu gitu. yang ngasih tahu sama Vietnam, Vietnam itu palsu Iya, tuh. yang Baru pikir orang Vietnam yang bodoh. ribut. Vietnam pun kan nggak netizennya pun bodoh. parah-parah kan. Vietnam pun parah. Makin panas. Makin panas ya kan. Dikasih kode Vietnam. ini palsu deh, langsung dicari orang itu. Loh, karena apa? Karena Vietnam itu melakukan naturalisasi yang sah juga. Sah juga, betul. Sama Satu, kipernya Nguyen Philip. iya Philip. Lah memang ada darahnya, ada darah Vietnam yang Nguyen Philip itu. Kemudian Nguyen Song, Pan Song semalam yang Rafael Son. Nah, itu 5 tahun main di Liga Vietnam. Memang itu ininya 5 tahun dia nggak pulang-pulang, gitu. Sama kayak si Mark ya kan itu Kita diambilnya Mark Locke. kan. Mark Locke itu mau masuk dari sisi keturunan. Nggak dapat. Nggak bisa. Kenapa? Padahal keturunannya ada. Cuma kakek buyutnya nggak boleh. Nggak boleh. Indonesia sesuai aturan loh. Kakek buyut. Jelas-jelas ada keturunannya. Tapi, batas kita di kakek. Kau nggak bisa kalau kakek buyut. Morris 5 tahun Mohinoke. Kalau mau dia main di Indonesia 5 tahun, main. Cuma ya ini anak sangat berbakat, yang mana mau kan. Dia tetap main di Belanda dong. Cuma dia punya darah keturunan Indonesia, cuma kakek buyutnya. Udah habis dia. Kakek buyutnya asli Indonesia, asli loh. Bukan kayak Martin Pas atau si Ole yang orang Belanda tulen tapi lahir di sini. Enggak, itu memang betul-betul orang Indonesia. Dari Cuma Indonesia. Cuman sudah lewat. sudah lewat. Dan Tambangnya udah nggak di buyutnya, di kakek kan. dan kakeknya celakanya bukan lahir di Indonesia. Hmm. Kakek dia itu akhirnya dia. Udah pindah ke Belanda ya. Iya, nggak bisa. Ini kan dari Argentina ada apa? Iya. Orang Argentina melancong rasanya. Melancong. Lagi beli nasi kandar. Masih beli kandar, tiba-tiba ada perempuan. Mungkin begitulah sejarahnya kan. Ya bilanglah itu Bapak Ewan, nggak tahu siapa ya gitu. Masukannya itu ya. Enggak, darah keturunannya dari nasi kandarnya itu. Iya, nasi Karena ada kandar makan. itu. Kita Berarti pun dia bisa lah semua. berarti. Bisa lah. Aku Bisa sering kami makan dinaturalisasi karena berapa kali kami makan nasi Tapi ini kandar. kan termasuk skandal besar nih Bang kalau gini menurutku. Iya, iyalah. Menghebohkan Indonesia ini kita kan. Curi umur ya kan. Iya. Ibarat kelompok usia. Nah, ibarat kalau curi kita umur. curi umur, mana lah tahu pipa? Nggak tahu. Yang buat Mana tahu. buat Kalau ada identitas laporan, itu ya kan kalian, negara Mama kalian. kan gitu. cuma- Iya. Mau- Nggak, ini cuma nasional aja. Pemain perapatnya curi umur. Aku tuh tahu dulu. Nah itu bukan salah kami. Iya. Salah pengurusnya lah. Iya. Pengurusnya Salah federasi. Iya. Iya, nah itu jago cuma lewat umurnya udah kerjain. Tapi itu dulu. Kalau sekarang agak sulit. Agak Sistem ketat. online Karena Bang. online, Nggak bisa nggak bisa. lagi. Kalau dulu bisa Kalau lah. dulu bisa terbitkan lah manual. apa Awak baru. nembak 10 tahun pun bisa mah. Bayangkan lah. Kalau sekarang berat. Bang. Begitu buka, kita udah canggih Indonesia. Itu buka ketahuan. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Oke lah itu dari Ya udahlah, kita semoga apa. Cuma mereka sudah percaya diri bahwa tidak akan Nggak sanksi. kena sanksi untuk bermain, makanya mereka menyiapkan pemain untuk lawan Laos. Jadi balik lagi lah pemain-pemain. Balik, Alif Aiman. Nggak ada. Mana Messi-nya Asia katanya kok Laos Aiman. deh ya. Lawan Laos. Kalau lawan Laos bisa lah kapan lagi? menang. Lawan Vietnam. Lawan kapan Vietnam nantilah karena mereka kan Pertandingan 4-4 keduanya. apa kan? Siap-siap mau bantai Malaysia Iya. di 4-0. Iya. Gantian ya kan. Ya balik lagi ya Orbin Ong yang main, Arif Aiman yang main gitu kan. Nizar yang pemain JDT lah, pemain JDT. Ya tetap itu Itu lagi ya baliknya. kembali ke selera asal ya. Iyalah. Pemain apanya 7 orang loh. Nggak ada yang instan itu kecuali mie lah. Mie lah Cepat yang instan. kali lah. Cepat. Ya kan? Ya itu loh soal Malaysia, kita balik ke Indonesia lah. Heeh. Line up kira-kira siapa? Ya. Satu kayaknya kalau kiper aku Udah pasti tetap pas. pas lah, tetap Kita pas. formasinya 4. Nah, mau formasi apa nih dipakai? Kayaknya Kalau pilih 4, Abang? kayaknya 4 karena 3 pertandingan terakhir itu 4. 4 ya. Rasa-rasanya nggak mungkin lah dia Dirubahnya ya. tiba-tiba ngerubah jadi 3 kembali karena 3 pertandingan terakhir itu 4. 4 ya. Nggak mungkin pakai 5 ya. Lawan 3. Jepang itu 4. Sebenarnya lawan Australia enggak ya? Enggak lah. Enggak. Lawan Bahrain itu dia masih main 3, lawan Cina dia main 4, 4 ya. lawan Jepang dia main 4 kali udah malahan. Iya, Jepang Lawan 4 Jepang ya. dia main 4, kemudian lawan 2 perimen itu 4 ya, Bapak. ya, lawan Cina Cina Taipei Taipei. 4 back, lawan Lebanon juga 4 back. Kayaknya
nggak mungkin tiba-tiba pas lawan Arab Saudi balik ke 3 back lagi. Tapi bisa jadi juga bang. Kalau aku menurut aku balik ke 3 back. formasi itu. Kalau Balik ke 3 back. 4-4-2 ini kan cuman 4-4-2 ini cuma uji coba dia yang coba-coba ngetes 4-2-3-1 juga karena dia akan 4-2-3-1. pakai 2 gelandang bertahan. pakai 4 back dia kan kalau yang kemarin Iya. kan dua uji coba ini kan cuma uji coba terus apa itu langsung dipatenkan langsung lawan Arab Saudi apa bisa dimainkan itu kalau menurutku balik lagi ke formasi 3-4-3 ini 3-4-3 dengan jangan berharap bermain terbuka dulu. Cuma kalau 4-2-3-1 itu akan pakai 2 gelandang bertahan. Ya. Jadi, pertahanannya akan lebih kuat ya. Dan itu sudah dicoba dengan menduetkan Calvin Perdong sama dan Pelupesi. Nah, depannya waktu itu Ricky Kambuaya kan. Nah, mungkin saja Kambuaya itu akan diduetkan diganti siapa switch antara Kambuaya atau Tom Haye di situ. Kambuaya Kayaknya Kambuaya. Nah, aku rasa Perdong pun dibalikkan ke posisinya. Nah, ini Perdong ini James akan Perdong ini akan jadi apa ya? Sama Dan James dan Perdong itu rasa-rasanya akan sayang itu kalau Nggak sama main orangnya. enggak kalau di salah satu itu dimasukkan ke bangku cadangan itu akan sangat sayang ya. Karena dua-duanya lagi top form betul-betul. Dan James itu memberikan main 90 menit di Europa League lawan Panathinaikos ya. Aku langsung pengen nonton deh tuh Ya. waktu Dem James tuh. Panathinaikos lawan itu di apa? Liga malam Sabtu ya? Malam Liga Sabtu atau Eropa malam lah. Jumat? Malam Jumat. Malam Jumat ya. Liga malam Sabtu ada juga ini Iya. apa namanya? Conference League. UCL. Conference League. Dia Liga Eropa tuh kan? Europa League kan? Europa League. Europa League. Dia main 90 menit dan memberikan 2 assist. Crossing. Keren kali mainnya. Perdong mainnya gitu juga di kiri. Cuma Perdong ini berkali-kali bisa main di gelandang tengah, bertahan ya. dan main di back tengah belakang kan. Tapi dengan format 3 back waktu itu sebelum di Lille kan. Iya. Waktu masih dia di Nijmegen. Nah, jadi sepertinya kalau aku menduga itu dia akan memakai strategi ketika ngelawan Lebanon. Perdong agak ditarik jadi gelandang bertahan. Perdong jadi gelandang bertahan yang akan lari ke samping. Pelupesi akan tetap di tengah gitu. Jadi kalau diserang Indonesia itu akan bermain dengan 6 pemain. Berarti ini mengorbankan antara Tom Haye sama si Ricky. Ricky Tinggal Kambuaya. pilih lah nih berarti kan? Ya. Ricky sama Tom Haye berarti kan? Pilihan kedua itu kan Nathan. Ya. Waktu Nathan lagi gacoran juga nih. Waktu si apa tidak main, waktu Pelupesi tidak main, kan Nathan yang main di Betul, situ. ya, betul. Di tempat itu. Nah, sementara Nathan lagi Lagi, jos-josnya iya. juga di Willem kan. Benar. Sebagai back kiri juga. Aduh, makanya pening Patrick Kluivert ini siapa. Sen pun lagi bagusnya juga. Kiri juga. Sen main di Liga Thailand. Liga Thailand. Parah-parah hal itu main itu. Switch kok ke hendak sini lah dulu untuk memaksimalkan pemain-pemain ini. Apa mungkin si Patrick itu? Ya, kalau Sen mungkin kalau Misalnya ini laga krusial apa mungkin dicoba-coba? enggak lagi. Dia Kalau kagak. Sen Patinama Coba-coba. aku kira akan bangku cadangan. Sen Patinama dan juga Nathan Cho mungkin akan di bangku cadangan, ya kan? Yang agak krusial itu antara James dan Perdong. Tapi aku kira pakai seperti itu. Perdong akan jadi duet di lini tengah sama si Pelupesi. Sehingga kalau Indonesia diserang itu jadi 6 pemainnya Jadi di bawah. 6, ya, jadi Kuat turun dua. jadinya. Terus pun kalau misalnya serangan balik, misalnya bola-bola corner, mungkin si Perdong di bawah, Jai sama Kevin mungkin naik ke depan dia khusus serangan balik kan. Iya. Si Perdong. Kena kondisi Karena dia badan kan agak kecil, kecil ya. Kecil dan kencang. Kencang. Jadi bisa kalau serangan balik masih bisa turun. Iya, memang seperti itu kan waktu lawan Lebanon ketika serangan Indonesia itu patah dan ada serangan balik, kan ada Perdong di bawah. Langsung Perdong tutup langsung ya. potong. Ya, maka itu strateginya Kluivert sudah tergambar sebenarnya ketika lawan Lebanon. Dan Indonesia sebenarnya dari sisi organisasi permainan keren mainnya di situ, bagus mainnya, hanya golnya yang nggak ada. aja. Artinya nggak punya striker Indonesia waktu itu kan. Nah sekarang strikernya udah kembali. Artinya kalaulah Ole waktu itu main lawan Lebanon pasti ada golnya, ya kan? Kemungkinan Pasti ada golnya lah. Kemungkinan ada golnya karena dia bisa nusuk, bisa nyerobot. Zilstra belum sampai di Belum situ. ya. Dan baru kemarin tuh dia kan, baru bergabung. Ya Zilstra itu bukan tipikal nunggu di tengah kayak Ole, ya kan? Iya, jemput. Bisa. Dia dari kiri kan. Kemarin dia main lawan Volendam U21 nyetak gol.
dari samping. Bagus sekali gol. Bukan tipikal nunggu di tengah kayak Sananta kan. Masalahnya Sananta level up-nya belum sampai di ke kelas situ, Asia kan. Mungkin kalau main di SEA Asia Games jago kali tuh si Sananta. Keras sekali tuh kan. Oh iya, keras. SEA Games. Dipanggil nggak dia SEA Games? Enggak. Mana dipanggil dia Bang Oki yang dipanggil. Aduh, Dia kan 3 udah Samanta. Oki juga. Oki yang dipanggil. Oh, jadi gitulah ya. Kayak lawan di Bandung tuh kayak udah mulai tergambar lah Bang ya. Di situ kalau berarti itu, tengahnya siapa? Ya pasti Jai, aku pastikan 100% kalau udah siap Jai pasti Jai. dan Kevin Dix. Kevin Dix. Iya. Kanan? Kanan sekarang yang masalah. Kalau kiri udah James kan. Kanan sekarang Sayuri siapa? lah, pasti. Nah, Sayuri. Sayuri Sandy kayaknya. Walsh ada. Sayuri. Sandy Walsh kemarin sebelum pertandingan semalam dia kan kram biasa sebenarnya. Kram biasa kan? ya. Tapi semalam udah main lagi. 70 menit apa berapa menit main tarik keluar. Sebelumnya kan kemarin Sayuri yang main. Sayuri kemarin waktu Dua lawan kali Sayuri tuh lawan main. Libanon. Lawan Libanon sama Cipek pun Sayuri tetap Iya. diturunkan. Babak keduanya si Sandy Walsh kan. Hmm. Kayaknya Sayuri. Karena kenapa? Sayuri itu bisa mengimbangi Dan James yang di sebelah kiri. Sama kencangnya, sama kuatnya. Ya kan? Hanya kalau dari sisi ketenangan crossing masih levelnya sedikit di bawah lah. Di bawah ya. Walaupun kemarin itu kan Sayuri ngasih crossing yang gila Bagus juga ya, kan. Nah, cuma kalau dibandingkan kualitas crossing dengan crossing Dan James ya agak satu level lah di bawah. Tapi ya. udah bisa lah ya bisa lah. Nggak terlalu timpang lah antara kanan dan kiri kan, agak ya gini lah. Mungkin kalau Sandy Walsh yang ditaruh di sana, Walsh itu kan bukan tipikal pemain cepat kan. Iya. Jadi Ya, stylish dia kan. jadi apa kalau Agak pincang dibilangnya lah ya. laju kiri dan kanannya itu nggak imbang. Jadi di sini di sini Tapi- slow. Tapi ya kan? kalau Sandy Walsh, kalau perkiraan aku, kalau Sandy Walsh di sana, kalau memang mau geber langsung ya, Sandy Walsh kan bisa nutupin Kevin Dix. Tiba-tiba nggak Ya. terlalu produktif, Kevin Dix yang balik posisi ke kanan, Sandy Walsh nutup tengah. Kan bisa kan Bisa. sebenarnya kan? Karena dia pemain tengah juga kan. Tengah-tengah juga dia bagus juga kan gitu. Kayak tergantung CPK lah. Ya, kalau 3 ini kayaknya 4 ya sama Martin Pas di bawah, kemudian depannya Jai Ijes, Kevin Dix dan Dan James kurasa dia. Yang kanan lah masih agak kita antara Sandy pastinya sama antara Sayuri dengan inilah Sandy ya. ya. Dengan Sandy itu aja pilihannya, nggak ada Iya, yang lain. iyalah. Ya kan? Sama siapa lah? Di Skirido dipasang. Ya kata di Skrido bisa kanan, kan gitu katanya kan bilangnya kan. Selama uji coba belum pernah. Belum Belum pernah. Belum Rizky pernah. Ridho di kanan agak keteter mungkin. Iyalah. Ya. Dia akan berhadapan dengan dengan Salim Al-Dosari. Salim Al-Dosari tidak terlalu kencang. Salim Al-Dosari ini tidak terlalu kencang, tapi tekniknya tinggi. Kalau untuk udah unggul 2-0 bisa lah dia. Iya. Bisa. Nah, Tambah back. apakah Sayuri bisa punya kesabaran untuk Iya. gitu ya. Aku kalau dia di kiri, siapa? Ada Aiman Yahya di kiri, Aiman Yahya di kanan. Kalau berhadapan dengan Dan James itu aku kira aku lebih aman, lebih sebagai penonton. Tidak terlalu deg-degan, ini lolos nggak nih. Nah, tapi kalau Sayuri dengan Dosari itu pun kalau dari sisi teknik nggak, kesabaran aja. Iya betul. Sayuri nanti dikilik-kilik orang nggak sabar ditebasnya kan, Iya. selesai. Kan pemain kita kan begitu kebanyakannya. Iya. Nggak kayak mana ya, entah nervous, aja ya, entah Bang. canggung, entah apa kan gitu. Kalau kayak apa kan misalnya kayak back kiri top lah, kan nggak ada kayak gitu, kayak kita nengok Marcelo main dulu kan, siapapun dikuti-kuti, slow aja dia, santai aja, penting tutup. Nah, Kalau belaga lah baru slide itu aja cuma. pemain kita kalau lihat di Liga 1 kan, Tarik, tunjang. udah ada yang kira-kira jago di situ tuh panas, tendangan dengan bebas gol, lagi kan gitu-gitu aja. Nah, itu- Berapa kali kita kena seperti itu kan? Ya termasuk lah kayak apa dulu si Jordi Amat aja lah buktinya kan. Sekelas Jordi Amat Jordi Amat juga masih mau narik dia kan tariknya pemain di Jepang. kotak penalti itu kan. Nanti ini bahaya nih. Jangan sampai angin bertiup aja jatuh nih. Baik. Itu dia yang bahaya kita. Pemain Arab ini angin bertiup dia jatuh VAR. Pak, ada kawan yang buang angin sebelah kena dia mau Iya. sampai ini. Itu Indonesia yang buang. Nanti nampak sedikit di
misalnya bajunya ditarik gini kan. Jatuh dia. Kotak penalti aja. VAR. Padahal sedikit gini aja. Padahal Jatuh. jatuh. VAR ditengok. Pas di garis kotak penalti digeser sedikit sama. Iya, dia pakai apa? Pakai kalau bisa pakai kaca pembesar itu tengok. Oh, tangannya nampak nih. Pak, penalti. Udah gitu kan hasil VAR-nya itu nggak ditonton dengan pula itu. Iya. Macam ilustrasi ya kan, itu yang Oh ditunjukkan. iya, cemana? Oke, nggak ada ditampilkan di TV hasil dari VAR-nya. Aduh. Ya itulah harus dijaga Bang ya. Ya, Salim Aldosari itu pemain yang sangat berbahaya ya. Jadi, ya dia selalu bergerak dari kiri. Dia main di Al-Ahli. Al-Ahli, ya. Satu tim sama Karim Benzema. Benzema ya, Al-Ahli. Sama Darwin Nunes juga. Darwin Nunes. Nah, jadi dia masuk dari Karim Benzema Al-Ittihad. Al-Ittihad, Al-Ahli. Al-Ahli Nunes ya, dari Nunes ya. Terus sama si Al-Bulaihi itu. Makanya dia masuk dari kiri dan itu akan berhadapan sama Sayuri ya. Kalau Sayuri yang dipasang ya, atau aku kalau Sandy Walsh yang dipasang masih lebih nyaman. Nyaman ya. Karena sisi emosi dia nggak terlalu meledak-ledak ya kan. Dan kalau orang tuh kayak yang biasa main di Eropa tuh nutup tuh enak dia Bang. Nggak terlalu hard kali, soft dia cuma meledak-ledak. Iya. Cuma tutupannya itu pun nggak bergerak. Ya. Kan gitu kan. Sayuri ini sekali bagus sekali gitu loh. Iya, Luar biasa mainnya. Kencang. Dia bagus untuk menyerang. Kalau bertahan takutan. Menyerang. Mau dia tabe kaki. Iya, nggak sabar gitu, emosional, mungkin emosinya ya mungkin sudah sebenarnya sudah bisa digambar lah ya sama Kluivert, sama siapa Alec Pastor ya, sudah tergambar lah sama Denny Lanjat. Udahlah Sayuri kok santai aja, slow. slow. Jangan terlalu meledak-ledak kan gitu. Tengah, sesuai prediksi kita Tengah dua tadi tuh ya. kalau aku prediksi mungkin Perdong sama Pelupesi Nah, ya. tinggal di depannya nih sekarang. Cadangannya itu kan pasti siapa? Cadangan Nathan Cho ada. Tom Haye. Tom Haye kan di depannya dia. Nah, tengahnya itu di depan apakah Tom Haye atau Ricky Kambuaya? Ricky Kambuaya lagi gila-gila. Lagi gila juga ya. Gila-gila. Patrick Domaison sama Patrick. Iya, jauh. Masih Kalau secara jujur saja kita lihat. Nah, ini kan karena Tom Haye kan sudah main di Eropa ya, iya. sudah main di Persib. Kalau kita bandingkan performa Haye di Persib dengan performanya Ricky Kambuaya di Dewa United, jauh Ricky Kambuaya kalau menurutku ya. Kayaknya Ricky lah. Apakah semenjak PK ini kan mulai dapat tempat lah dari ibaratnya di starter lah, mulai walaupun di zaman dulu tetap main, tapi kan ini kan cadangan 5 menit, 10 menit. Nah, gitu. Kayaknya perubahannya nampak Bang, impact sama dia kayaknya Bang ya. Lebih sabar sekarang dia Bang. Betul. Lebih sabar, lebih visinya lebih tajam. Lebih nampak ya. Lebih nampak apalah. Inovatifnya kan jelas dia ya kan. Betul. Kalau aku jujur-jujuran kalau memang pertimbangannya adalah performa di liga, ini sama-sama main di Liga 1. Liga kan. Liga 1. Kakak Ricky ya. Iya. Lebih santai mainnya. Lebih santai, lebih performance dan juga secara fisik lebih oke. Tom Haye kan belum dapat fitnessnya. Kemarin di apa pun malah nggak main kan. Liga Champions nggak turun ya kan? Enggak, yang menang 2-0 tuh. Enggak. 2-1, menang berapa? 2-1 tuh. Eliano. Eliano pun lagi gacor juga kan? Eliano disimpan aja dulu deh kayak. Nah, dia untuk sub apa aja itu? Ada Oli. Bukan, Eliano main di situ di posisi kakak Kambuaya. Tapi nggak terjamin dia playmaker, bisa umpan bola dia kencang aja, umpan apanya belum. Tapi dia cara baca bolanya belum. Berapa umpan-umpannya? Kalau kencangnya oke, memang dia kencang. Bola-bola pendek dia memang si Eliano ini. Ya berarti kita kunci kakak lah ya. Kakak Ricky. Jadi tiga pemain jangkar di tengah itu Perdong, kemudian Pelupesi dan Ricky Kambuaya. Nah, kiri kanannya nih siapa? Kanan kayaknya Miliano. Nah, kiri sana mungkin Dean James lah masih kan. Kok Dean James udah di bawah. Yang sana depan. Oh. Nah, itu dia kalau Perdong balik ke situ, Dean James yang di depan kalau aku ya. Kemarin waktu pas lawan Libanon bukannya Dean James agak ke depan? Enggak, ke belakang. Di belakang.
Enggak, di bawah. Karena kita nyerang terus, jadi dia merasa di depan sebenarnya. Karena kita nyerang terus, jadi kayaknya nggak ada back Indonesia. Di depan aja dia si tiba-tiba ke Verdong. tengah aja Verdong. Iya, Verdongnya di tengah. Sebenarnya posisi dia itu sayap kiri. Kemarin tuh dia James tuh. Nah, kemarin itu yang sayap kirinya Stefano Lillipali. Ya. Stefano yang Lillipali. di sana. Iya kan, kemarin itu kan Miliano Jonathans, Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, dan Ramadan Sananta. Enggak lah. Ramadan Sananta main pertama. Main pertama ya? Iya. Waktu lawan? Lawan Kamboja. Lebanon. Oh, lawan Lebanon ya, Ramadan Iya, Sananta. Ramadan Sananta. Nah, ini untuk kupastikan depan Ole. Sudah ada Ole. Ini Kiri sekarang nih. Kiri Apakah tinggal. Orat Mangun atau tetap Lillipali? Orang Mangun kalau menurutku. Kalau dia Orat Mangun kan bagus kemarin ya. belum apa ya, masih sakit. Jadi 2 pertandingan itu nggak main dua-duanya. Bisanya nggak apa. Dipanggil dia jauh-jauh dari Belgia, bahkan nggak pakai baju gitu loh. Nggak pakaian istilahnya, nonton aja dia di luar kan. Ternyata masih sakit. Masih sakit dia. Iya. Dan setelah balik dari Pipa Matchday, kayaknya 3 pertandingan terakhir main terus. Main terus dia kan? Ya walaupun nggak apa ya, nggak Nggak full lah ya. nggak starter. Kemarin kayaknya masuk menit kedua, babak kedua ya, Meh. Aku nggak nonton, cuma Liga Belgia terlewatkan. Atau Orat Mangun dicadangkan dulu, Lillipali Lillipali sana. kurang. Lillipali Selama berapa pertandingannya kayaknya nggak ada nampak apanya pun nggak nampak. Mungkin Eliano dimasukkan Atau ke Eliano di sana, posisinya Bisa di kiri. jadi. Stefano Lillipali gantikan. Bisa jadi. Kalau kanan sudah dikunci itu tempatnya Miliano Miliano Jonathans. Jonathan. Iliano dan Iliano. Miliano Biar dan bingung nanti baca Iliano apa Miliano nih. Atau kadang-kadang Sama-sama Yang lebih- Iliano. ya, cuman badan kan beda, Pak. Yang lebih membingungkan tuh, kalau Yance main. Ya aja, ya doang. Loh, tadi dia di bawah, kok dia di sana kan? Kau jaga itu ya katanya. Kan tambah apal muka aja, nomor mana nampak kan? Kalau itu wasit pun bingung ya kan. Tengok Misal nih, bek kanan ini Lubuk ini Indonesia nih Yance. Ada udah keluar masuk. itu kalau kena kartu merah yang Kartu merah enak. wasitnya pun bingung kan. Kau udah kena kartu merah kan? Lo main Kok lagi, masuk kan? lagi. Iya. Atau memang kau yang ngantem, si Aceh di belakang. Begitu tukar orang aja gini ya. Tiba-tiba shit kok aku. Kau aku katanya. Ditengok apanya kan catatannya. Belum kena kartunya orang ini tadi. Tadi kan udah. Pokoknya ada 2 di lapangan. Ya, itu kalau pakai formasi itu Bang ya. 4-2-3-1 kayaknya aku inilah. 4-2-3-1. Kalau pakai posisi back 3 di bawah, Back 3 di bawah, nah ini kalau back 3 di bawah itu Balik lagi ke posisi. kocokannya kayak balik lagi kayak posisi dulu. Posisinya berarti Sintayong. Jai, Jai, Abner, Rizky Ridho, Abner, Kevin Dix balik ke kanan. Kevin Dix balik kanan, kiri Ke sana Perdong. Perdong, Ya, yang nggak main James. Nim James ya. Di tengah itu Pelupesi dan Tom. Tom Haye atau Ricky Kambuaya. Jinjin bisa juga dimainkan. Bisa juga, Bisa di juga. posisi kiri. Bisa Ya, juga. iya. Cuma kan sayang Perdongnya. Ini kan perkara pemain bagus sayang nggak main nih kan. Kecuali nggak tahu kita kenapa dia tidak masuk dalam line up-nya Si Lille lawan Lille. ini. Apakah dia ternyata cedera atau apa kan kita belum tahu nih. Ini pemain paling misterius nih. Tahu-tahu udah datang, tahu-tahu pergi gitu kan. Tahu-tahu nggak masuk line up. Tahu-tahu udah main aja 90 menit di Ini Liga Perdong ini Eropa. tipenya sama kayak Tiba-tiba kakak. pindah ke Lille nih gitu. Tiba-tiba udah sana. Ya, kayak Kambuaya, dia orangnya silent, tenang, cool, nggak banyak cakap. Jadi kurang terapa Bang ya kan, terekspos. Nanti slow aja udah. Kambuaya lagi, diajak cakap aja pun nggak mau dah. Terlalu tertutup katanya. Ya, itulah Indonesia. Arab nggak usah kita bahas lah ya. Nggak usah lah. Berapa Ya, ya. informasi yang lama aja. Pakai nanti kita masukkan formasi dia pas ngelawan Terakhir ya, ya lawan Bahrain hampir ya. sama. Formasi dia lawan Bahrain dan formasi dia melawan Ceko. hampir sama. Itu aja kita masukin kayaknya. Kalau kita kan bingung kemarin kan, Freeman kan. Ya. Yang pertama beda, yang kedua beda dimasukkan kawan tuh kan. Kecuali kiper sama Kipernya Yakob aja. Iya. Yakob yang dua-dua main melekat itu. Iya kok. Yance sama apa dua-duanya main tuh. Apa Bang? U23?
Ini untuk SEA Games ya? Untuk SEA Games. Ya, 50 pemain kata dipanggil. oh iya, kembalinya bapak itu. Oh, ya kan? Bapak itu sama siapa? Yang udah PPS Pekanbaru. Siapa? Kurniawan. Kurniawan masuk situ. Iya, aku tengok. Kan Kurniawan Widodo. Widodo Ceputro. Bukan Widodo, siapa? Bima Sakti. Astaga, itu lagi. Bukan masalah. Bimal itu gemuk itu satu lagi siapa? Bima itu kan? Enggak, dia si itu tadi kan Kurniawan, satu lagi si Saiful Julkipli Syukur. Julkipli Syukur. Julkipli yang itu. Julkipli Syukur kan ikut si apa? Siapa namanya itu? Nova. Bukan, Vandenberg kan? Jadi Ya, dipinjamkan untuk Bima Sakti, untuk si apa? Indra Sapri. Tapi kenapa lah Pak Indra Sapri lagi yang di ini ya? Mungkin karena memang dia ya. enggak, dia kan selalu Tuahnya bagus top gitu dia kalau di multi event gitu ya, multi event ya. kan dia bagus, bagus. Di Asia Tenggara. Cuman kan ya udah tahu memang kita udah bagus gitu. Coba lah pelatih yang lain kasih kesempatan, masukkan bagus enggak ininya tuahnya gitu. Mungkin nggak mau coba-coba Indonesia nih. PSSI nggak mau coba-coba. Ya kan buat apa ada kesempatan gitu buat pelatih yang lain. Kalau dia kan udah tahu oke, udah bagus ini, Indra Sapri udah paling bagus lah di Asia Tenggara. AFF udah juara, SEA Games udah juara. Kalau dia yang juara lagi kan udah biasa lah Indra Sapri. Maksudnya Kurniawan yang dipasukkan situ atau Noparianto misalnya, teman-teman. Nova kan nggak mungkin kan lagi fokus ke Piala Dunia dia. Kapan Piala Dunia ya? November ini juga ya? November. Wah, udah dekat, Bah. Udah dekat ya. Jadi ada Sapri lagi. Ya udah lagi. tapi yang dipanggil kan bagus-bagus kayak pemainnya kan. Iya, bagus makanya tinggal Ivar Jenner panggil. Jenner panggil, tapi apakah bisa atau enggak kan itu? Nah, tinggal itu dia kan. Karena satu pemain sudah pasti nggak bisa. Tim Grapens itu nggak bisa. Udah pasti nggak bisa. Nggak dilepas sama FC Emmen. Sama klubnya ya. Klubnya. Karena dia kan itu di Liga RST divisinya Belanda kan, Liga 2 kan. Liga 2. Jadi dia pemain utama di situ, pemain inti. Nggak dikasih, nggak dilepas. Karena memang ini bukan jadwal. Nggak tahu lah nanti ketika SEA Games-nya bisa kami pertimbangkan, kata apa. Jadi TC-nya yang nggak ikut. Oh, TC-nya nggak boleh ikut. TC-nya pun panjang pula lagi. Mulai dari hari Jumat ini udah mulai. Udah TC orang ini, udah datang. TC cepat kali. Nah, itu yang dipanggil, kemudian ya ada berapa ya? 3 atau berapa? Tapi Baker nggak dipanggil. Siapa? Matthew Baker. Matthew Baker kan fokus U17 ya Bang. Kan mau main. Itu U17 ya? Iya, U17 Matthew Baker. Oh iya. Betul. Nova. Tapi dia nggak ikut loh. Piala Dunia. Dia nggak ikut di apa sana? Di TC orang itu nggak ikut. Di Bulgaria itu. Dia nggak ikut dia. Cuma dia kan kalau aku pikir ngapain ikut memang ya. Dia kan udah pemain inti di Melbourne. Bukan pemain inti ya. Baru masuk di kontrak senior dan selalu masuk dia di situ. Walaupun nggak main. Sama kayak si Wibowo. Wibowo dipanggil. Wibowo dipanggil, tapi sama juga nggak bisa main di TC. Nggak ikut dia di TC. TC ya lah cocok lah. Kalau Panjang sekali. Panjang kali TC-nya. Sementara orang main di MLS. Main fokus. Ya, cuma tim Gravens ini bisa aja sebenarnya kan kalau memang apa. Cuma klubnya itu sudah menjawab duluan. Nggak bisa kami kasih kalau untuk TC. Karena TC-nya panjang ini Bang. Masuk semifinal gitu. Ya mungkin kalau pas eventnya saja, oke, pas eventnya aja nanti kami lepas gitu kan. Tapi TC-nya nggak pula ada. TC kalian pun panjang kali misalnya iya, gitu betul kan. itu. Ngapain kami bayar dia cuma kan. Ini pemain inti kami loh katanya. Kayak Matthew Baker kan. Pas Piala Dunianya dia langsung datang, langsung main gitu. Ya dia nggak perlu perlu di TC lagi lah, nggak perlu diseleksi lagi kalau menurutku kan. Ya sama kayak JJ kayak apa kan nggak perlu lagi dia mau begitu kan, apalagi kompetisinya padat. Jadi Indonesia sekarang kan sudah masuk pada tahapan seperti itu ya. Tidak ada lagi TC pencoretan gitu ya. Ya kalau dulu kan gitu panggil 50 pemain nanti diambil 23. Seleksi dulu ambil ya, ini. 27 dicoret kan, bayangin lah dari 50 orang. Kayak sekarang lah. Iya. Ya kan? Memang dibilang dia panggil 50 orang. Indra Sapri ini. Ya itu nanti ada berapa tes berapa kali lah itu yang mau diambilnya. Ya kayak orang ini di Eropa itu nggak mungkin lagi mau dites itu. Nggak mungkin lah, apa dites lagi. Memang dia sudah ya pelatih itu kan sudah lihat ya. Kalau kayak
Matthew Baker misalnya kan, ya dia udah main semalam Liga Champions Asia. Melbourne City kan main kan, ikut ya kan. Ya dia ada namanya masuk di DSP ada gitu, agak main. Dia pemain termuda masih 16 tahun, yang lainnya udah tua-tua lah ya kan. Udah pemain-pemain berumur kan, pemain 23 tahun, 25 tahun, 27 tahun. Dia 16 tahun. Kurasa suruh-suruh untuk kalau di sini beli apa ya, telur gulung lah ya. Ya kan? Kayak aku dulu gitu. Aku dulu waktu main di klub itu kan paling muda. Berapa orang kami paling muda? Suruh bro sepatu kami sama abang-abang itu. Kalian bro itu, gitu kan? Kalian kan nggak main, anjing. Ya iyalah, awal kan nggak mungkin main kan. Tapi nama kami udah ada di dalam tim itu, gitu kan. Kadang-kadang orang tuh main nonton di atas, gitu kan. Belum waktunya kan, gitu kan. Masih, aku waktu itu baru umur 16, sama lah kayak siapa ini? Matthew Baker. Iya. Suruh nyuci sepatu kan. Cuman Matthew Baker main di luar, itu dia main di luar dan masuk DSP, duduk slow dia dulu kan. Awak duduk pakai pakaian pun tidak dulu kan. Level timnas pula lagi dia. Makanya. Tapi kayaknya tetap disuruh tuh beli. Jajan telur gulung. Mau beli kan telur gulung di depan. Masuk siapa? Bima Sakti. Ada. Iya, Kurniawan, Bima, Zulkifli Syukur sama Gultom Muco. Muco masuk lagi. Amir banyak nih. Alimudin, Eko Purdianto. Itu ngawaninnya. Apanya? 7 orang asistennya. Pelatih kiper. Muco masuk lagi, Am. Muco mungkin. Salam, kita minta sepatu. Ini mungkin agak trauma, kan di Thailand nih kan si game kan. Thailand ini si game. Iya, yang kemarin itu ya. Takut berantem lagi nanti nih kan. Maka rame-rame ini mesti mungkin. Ucok mana ada takutnya. Ada takutnya tuh. Gimana itu? Ada takutnya. Ya lah. Kalau nggak tahu orang dia sangka orang dia tentara ya kan. Ya, di Thailand nih, Wak. Mayor. Kalah Suwarto. Udah mayor dia. Udah bisa lah. Apa? Jaket-jaket SEA Games itu. Bisa dipesan. Ucok. Nah, saya tunggu lah ya Bang ya. Rabu nih ya. Rabu. Itu kurasa memang ditunggu-tunggu seluruh masyarakat Indonesia. 100 ramalan Hatguma ya. Iya. Oh ada ramalan ya cerita ya. Apa ramalannya? Hatguma ini betulnya ngeramar artis cerai aja. Ya. Festival bola dia enggak? Enggak. Kalau artis cerai betul semua, enggak ada yang salah. Ya mati aja salah, dia bilangnya Sule kemarin kan. Agak hitam katanya. Bukan Sule. Rambut agak panjang katanya lagi-lagi. Ya lewat juga memang. Betul, tapi bukan Sule. Orang menebak Sule kan, padahal yang lain gitu. Cerai si ini sama si ini sama si ini, inisialnya ini. Betul semua. Tapi kalau timnas untuk olahraga nggak ada yang betul, nggak ada. Ya, dulu pas Olimpiade kan ditanya juga kan, gimana nih, lolos nggak nih Olimpiade kita? Oh, ada keramaian, ada apa namanya itu? Ada histeria, kegembiraan gini. Wow, masuk ini Olimpiade Indonesia. Enggak ternyata. Ya mungkin ditengoknya kan waktu sebelum Olimpiade itu kan banyak seluruh nobar itu kita, Bang. Iya. Seluruh PMK kan nobar itu di Terawang ya mungkin. Enggak pas Indonesia nyetak gol lah. Iya. Nyetak gol. Ya pasti ada lah keramaian, namanya pertandingan bola. Pasti ada lah keramaian. Dia nonton bukan pas akhirnya, pas Indonesia nyetak gol sekali. Lawannya nyetak gol 2 kali, kalah Indonesia kan itu. Ya mudah-mudahan ini betul lah ya, mudah-mudahan ya. Udah ada cetak sejarah, sejarah baru. Biasa ya, ronde 4 nih aja sejarah, Bos. Sejarah baru. Itu mungkin bisa jadi. Ronde 4 nya sejarah baru. Apanya diputar-putar balik. Iya. Perkataannya. Jadi kan ya salah saya di mana? Makanya ronde 4 kan sejarah memang. Sejarah baru katanya. Alah, sama salah balik-balik kata aja. Dia kalau meramal artis mau kawin, artis cerai, betul, nggak ada yang salah. Nah, kalau olahraga salah nomor. Tapi kali ini mungkin dia betul kali ini betul lah. Betul lah. Coba ramal sekali lagi. Dia dulu tenang dulu, fokus. Tenang, fokus, dulu. Betul enggak gitu kan? Ya, kalau memang gagal udah sampaikan aja. Sampaikan aja kan. Enggak apa-apa, malu-malu ya. Enggak apa-apa. Ya kita gagal ya memang sebenarnya kan targetnya kan bukan sekarang sebenarnya kan. Tapi karena ini udah kepalang tanggung, udah dekat, udahlah gas aja kan gitu. Dan kita
masih bisa meraih itu ya kan Bang? Masih bisa, makanya itu kan. Masih memungkinkan. Kalau dulu kan katanya, oh kita 2030 saja awalnya itu kan masih dibilang terlalu dekat nih. Yeah. Indonesia target 2030 masuk Piala Dunia. Di awal-awal itu Pak Erik menyampaikan target itu, kan banyak juga yang para pandit bilang, oh enggak lah, kalau 2030 itu terlalu dekat, 2034 lah mungkin. Nah ini kita buat dulu dasarnya begini-begini. Ya sekarang mah tinggal sedikit lagi, 180 menit lagi jaraknya menentukan dari situ. Ya udah apalagi gas aja lah ya kan. Udah kepalang tanggung, ini mandi basah sekalian kan. Betul. Makanya segala kecurangan mulai dari hotelnya pindah. Iya. Itu udah kita antisipasi kan. Nggak perlu dijemput, kita cari sendiri. Jauhnya dari berapa? 40 km. Hotel yang disediakan. Jauh, Pak. Jauh. Makanya kita pindahkan, Bang. Sementara Arab Saudi sama Irak itu cuma 21 km jaraknya dari stadion. Separuh dari jarak kita. Pindah cari hotel yang lebih jauh lagi orang itu dari stadion. Itu lebih jauh lagi? 40 km lah dari stadion King Abdullah Stadium. Bukan lebih dekat hotelnya? Enggak, lebih jauh Bang. Pokoknya 40 km jauh jaraknya ke stadion itu. Jadi ada waktu setengah jam lebih lah mungkin. Ada jalan tolnya? Kayaknya pasti ada kan jalannya. Di Arab Saudi kan luas itu jalannya. Kita bus pun pakai bus sendiri katanya, sewa. Mau pakai sewa bus dari orang ke sana. Nggak ada, sewa sendiri kita. Makanya waktu di bandara itu kan nggak ada penjemput, nggak mau kita. Nah, entah orang tuh bawa chef pun nggak tahu juga masalah makanan. Kalau chef pasti bawa. Karena itu bahaya juga kan, luar teknis gitu kan. Karena udah pengalaman kita kemarin kata chef dari Hotel Vermont dibawa orang tuh, disewa. Kan biasa di Vermont itu kan selalu timnas ini mungkin udah cocok makanannya kan, udah pinjam cep klien. Bisa jadi 2 minggu bisa jadi. Iya. Busnya pun udah bus charter sendiri. Bus charter sendiri. Putar kayak kemarin. Iya. Semakin putar padahal cuma 15 menit sampai ada. Oh, yang dulu. Yang dulu. Konsep terus kita tuh di bus nggak sampai lapangan, Bang. Iya, mana ya, kan, biasanya cuma 15 menit tiba tuh putar sana putar. Kecuali kita pemain Brazil ya kan. Nah, mau 1 jam pun selalu aja orang. Karena di dalam pesta. Joget semua. Kasih tarik window. Kan? Supirnya yang stres, udah cepat aja kalau orang Brazil ini. Bawa orang tuh penari telanjang di dalam kan kacau. Ya Arab pula nih ya. Orang tuh yang telanjang ya kan. Kalau Neymar waktu dulu kan. Siapa aja harus di atas bus itu. Ini apanya yang penting supirnya kan udah kita kalau bisa ada jalan potong lah kalau orang Brazil kan. Enggak apa kenceng gua di situ deh. Orang Brazil mana otak kan. Orang Indonesia dia berdoa rata-rata kan relaksasi. Relaksasi. Tapi enggak Bang, sekarang udah mulai Bang. Berapa kali tersorot kamera itu kan asal di bus orang itu sebelum berangkat pulang pasti banyaklah apanya. Apalagi kalau ada Marcelino. Marcelino itu kan jahil orangnya kan. Enggak ada pula Marcelino kan. Apakah didatangin dia ke sana untuk menghibur itu aja? Enggak tahu. Ya kita tunggu aja lah Bang ya. Udah ber2 jam juga kita bercakap nih. 3 hari lagi ya menuju Arab Saudi. Ya, kalau Arab Saudi dapat poin kita di sini yang mungkin ketika melawan Irak nanti agak lebih antusiasme pasti lebih besar kan. Lebih pede dan Irak akan tertekan karena Irak pertama kali kan jumpa Indonesia dia kan. Iya. Perdananya ke baru lawan Arab kan. Misal 2-2 menang ini udah habis. Udah. Yang dua udah menentukan ini aja lah Arab. Bahkan kalau bisa kita seri 1 menang 1 kita aman. Iya, 4 poin. 4 poin. Tergantung main sisi gol kan. Orang tuh kan saling bunuh di pertandingan terakhir. Aman aja kita kan, mau tinggal kuncinya ini nanti selisih golnya juara grup misalnya Arab Saudi ya kita main kalau kayak menang lawan Arab Saudi poin orang itu pasti kosong kita 3 terus kalau Arab Saudi yang menang seri habis itu Arab Saudi misalnya kita menang lawan Saudi misalnya ya menang lawan Saudi seri lawan Irak kalau Arab Saudi yang menang yang masuk yang menang kita lah orang head to head dengan Arab Saudi kita menang kalau 2 nilai yang sama itu head kan misalnya Iraknya kita kalau Irak yang menang misalnya kita menang 1-0 sama Arab kemudian kita seri sama Irak ya kan? Irak kemudian menang 2-0 ya Irak yang masuk. Irak itu selesai gol. Irak yang masuk. Nah head to headnya kan cuma sama. Kan nggak mau Arab Saudi kalah 2-0. 2 kali kalah kan nggak mungkin kan. Bunuh-bunuhan dia pasti bunuh-bunuhan sekeras-kerasnya. Ya, pokoknya kuncinya nih pertandingan pertama ini kita. Kuncinya ini hari ini. Kayaknya betul-betul serius nih dari. Dan kita sudah pernah dengan kekuatan yang tidak seperti sekarang kita
Seri lah di sana. Di sana lah Seri, kita bilang ya, seri. nggak usah di sini. Seri. Kalau supporter pun udah aman. Aman, supporter aman. Cuma nggak dibatasin katanya kita Supporter Indonesia iya. batas ya. di sana. Iya, orang tuh beli jatah supporter Arab Saudi aja kan, orang itu orang tinggal di Arab Saudi. Beli tiket jatah Arab Saudi kan, kita ada juga di ini dikasih jatah untuk tiket supporter Indonesia. Iya. Jadi ada aja tuh yang beli dari Arab Saudi, banyak tiba-tiba tiketnya gabung sama Arab Nomor Saudi. Saudi ya, kayak bendera Indonesia, kayak Indonesia ya. Oh ya, tiketnya kan nggak bisa gabung, dia harus sama Arab Saudi kan. Harus sama Arab Saudi. Sama-sama lah kita doakan ya. Ya, kita nonton besok. Nonton besok sampai ketemu di minggu depan Pesta. dengan berita Gembira. Pas kan? Di Pas. minggu depan kan? Paginya kita Ya. langsung ini. Habis nonton kita langsung tebas. Habis Enggak lah, nonton. mainnya hari Minggu, Bang. Iya, Minggu dini pagi. hari. Hah? Minggu dini hari, bukan Senin dini hari. Oh, minggunya malam Minggu. Malam Minggu. Malam minggu nih. Oh, pas sekali lah itu. Iya. Bisa istirahat. Kita doakan semoga dapat hal yang terbaik buat Indonesia. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.